Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Kesempatan ini saya ingin membahas tentang Satrio Piningit ya. Satrio Piningit naik haji. Satrio Piningit naik haji. Gimana caranya atau seperti apa sih Satrio Piningit naik haji? Itu ya, tonton, simak pembahasan ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa, banyak pesan di dalamnya, tonton saja. Satrio Piningit naik haji. Seperti apa Satrio Piningit naik haji? Gitu kan? Ya, anggap saja pembahasan ini jika teman-teman ingin naik haji dan mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, gitu kan? Tapi ada satu yang harus difahami sebelum kita mengeluarkan biaya yang besar untuk naik haji. Karena tidak gratis naik haji itu, gitu kan? Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempermudah kita naik haji dan tidak harus selalu pergi ke sana. Makanya digambarkan dalam dalam kisah-kisah para wali yang disebut ada salah satu tempat atau gua yang ada di Pamijahan ya, itu kan ada nih jalan yang menuju Mekah katanya. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya naik haji itu tergolong dalam spiritual, gitu kan? Spiritual, bukan pekerjaan. Karena sifatnya spiritual ini yaitu jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seseorang ingin naik haji, sebenarnya kalau menurut saya tidak perlu pergi ke sana. Karena hasil dari sana kalau kita jadi haji yang mabrur seperti kembali ke semula, titik nol, atau seperti bayi kembali yang tidak memiliki kotoran, istilahnya dalam catatan kehidupannya. Nah, jika ia naik haji harus selalu pergi ke Mekah, gitu kan? Kalau menurut saya sih tidak ada keadilan di sana. Maksudnya karena orang yang mampu saja yang bisa pergi ke sana, gitu kan? Coba kita pikirkan, apa mungkin di zaman para wali juga bisa pergi secara jasad ke sana melalui yang ada yang dibilang gua ini menuju ke sana. Kalau secara logika saja yang dipakai sebagai manusia, gitu kan? Menurut saya sih hanya rasanya saja yang ke sana, atau yang disebut raksukma. Karena saking bersihnya, natural netralnya hatinya itu,
wali cukup bismillah saja bisa pergi ke sana. Apa kita bisa seperti itu? Tentu bisa. Kita semua juga bisa. Tidak ada batasan. Wali manusia, nabi manusia, kita manusia. Wali bisa membersihkan hatinya, kita juga bisa membersihkan hatinya. Kita masing-masing. Yang membuat kita beda apa? Kemampuannya. Mampu tidak kita membersihkan hati kita, menetralkan hati kita, dan menjaga energi positif yang ada dalam diri kita. Itu yang membedakan. Semua manusia bisa yang seperti diceritakan bahwa di gua ini bisa nih ke Arab sana. Bisa, mau di gua mau di rumah juga bisa sebenarnya. Nah itu. Nah, tergantung manusianya. Allah itu mempermudah. Tidak mungkin menghalang-halangi jika seseorang tersebut ingin ibadah. Haji itu kan termasuk ibadah, ya. Jika kita tidak mampu, bisa kita melalui batin kita. Seperti apa melalui batin kita? Yaitu tadi, kita harus bisa membersihkan hati kita, menetralisir diri kita, atau menjaga energi positif yang ada dalam diri kita. Haji itu adalah langkah seperti apa? Langkah seorang haji itu kan sekarang tuh haji hanya sekedar gelar, ya. Mentang-mentang sudah pergi ke sana, pulang kan jadi ada gelar di depannya H atau HJ, gitu kan. Seberapa penting gelar itu? Paling lama gelar itu didapat 10 atau 20 tahun ditempel dalam nama, gitu kan. Sisanya kita akan dimintai tanggung jawab. Kalau menurut saya, buat apa buang-buang biaya pergi ke sana hanya sekedar untuk naik haji? Naik haji itu yang mabrur. Kita cukup di negara kita. Banyak di sini pendiri-pendiri agama. Ziarahi tempat-tempat tersebut untuk kita silaturahmi dan berterima kasih ke tempat-tempat tersebut, karena disitulah para pendiri agama dahulu mendirikan patilasan. Dan ketika kita ke patilasan tersebut, kita harus apa? Kita hanya cukup bersilaturahmi dan mendoakan di suatu tempat tersebut agar patilasan itu selalu terjaga energinya, dan kita harus mendapatkan sesuatu nih dari patilasan tersebut. Seperti apa sesuatunya? Bekal untuk kehidupan kita. Bekal yang seperti apa? Nah, sini saya coba contohkan ketika saya berziarah ke Sunan, bukan Sunan ya, yang di apa namanya di Tasik tuh, Pamijahan. Nah, di sana saya merasakan kesedihan. Sedih makin dalam makin saya rasakan. Saya merasakan
bahwa umat muslim yang sekarang jauh berbeda dengan yang beliau ajarkan. Disitulah rasa sedih para wali ini, karena melihat banyak sekali perubahan, mungkin karena zaman, atau mungkin karena kita terlena akan sistem yang saya bilang sistem saja. Di situ saya pergi ke gua ini yang dibilang bisa pergi ke Mekah. Saya coba rasain di sana, gitu kan. Ternyata yang seperti saya bilang itu tidak. Mereka atau para wali itu tidak pergi secara jasad ke sana, tapi ruhaninya yang pergi ke sana. Coba saya membuktikan rasa penasaran saya, apa benar manusia bisa teleportasi dengan raganya yang kasar ini? Tidak, saya membuktikan tidak bisa. Itu saya langsung ke tempatnya. Yang bisa itu ya ruhaninya. Kalau saya ceritakan juga pengalaman supranatural saya, mungkin teman-teman akan menganggap saya halu, akan menganggap saya berlebihan. Jadinya saya jarang mengungkap pengalaman supranatural saya. Saya hanya menggambarkan kehidupan nyata saja. Gitu. Saya tidak pernah menggambarkan gambaran yang sifatnya goib. Karena apa? Karena saya tidak mau menggiring kehidupan manusia lebih cenderung pada goib. Karena manusia itu hidup di alam nyata, alam kasar. Agar real, nyata, dan dilaksanakan, dan manusia itu mau berikhtiar agar kehidupannya lebih baik, bukan hanya cukup dengan hayalan saja. Itu. Nah, naik haji itu kan seperti itu. Jadi ruhaninya yang pergi untuk, istilahnya naik haji itu kan spiritual, yang seperti tadi saya di awal bilang, sifat spiritual itu kan ruhani, bukan jasad. Kalau kita pergi ke Arab naik haji itu jasadnya, gitu. Percuma jasadnya saja pergi ke sana tapi ruhaninya masih di sini, itu percuma, lebar-lebar duit, buang-buang uang saja. Yang menguntungkan bagi para pengurusnya. Apa benar naik haji diwajibkan pergi ke sana? Kalau iya pergi ke sana diwajibkan, kalau menurut saya tidak ada keadilan Allah di sana. Kalau harus kita pergi ke sana dalam naik haji. Karena lebih banyak yang tidak mampu daripada yang mampu pergi ke sana. Di mana keadilan Tuhannya ini? Kalau seperti itu.
Jadi apa nih yang dimaksud saya agar kita bisa merasakan, bisa naik haji atau menjadi haji mabrur yang kembali ke titik nol, yaitu melalui perjalanan kita. Naik haji itu digambarkan seseorang yang benar-benar setiap langkahnya itu beribadah. Itu naik haji. Jadi kita dalam kehidupan nyata, setiap langkah kita berdasarkan ibadah. Kita meskipun berada di Nusantara, kita sedang langkah menuju haji. Contoh seperti apa? Bekerja. Apa tujuan kita bekerja? Apa kita kerja ini karena ibadah? Atau sekedar ingin memuaskan nafsu kita dalam kita bekerja, gitu kan? Kalau kita bekerja berdasarkan ibadah, ya untuk keluarga yang saya bilang orang tua, atau mencukupi kehidupan kita karena hidup kita membutuhkan biaya, itulah ibadah. Terus seperti apa pekerjaan yang tidak didasari ibadah? Yang saya pernah bilang juga, tidak sedikit orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hutang piutangnya, yang terjebak dalam sistemnya Dajjal. Terlena mereka akan nafsunya sendiri, keinginannya sendiri. Saya membuat konten untuk membuka cakrawala berpikir teman-teman melalui gambaran-gambaran yang sederhana agar mudah dicerna oleh teman-teman sendiri. Ini juga langkah yang disebut ibadah agar membantu teman-teman agar lebih tercerahkan. Ini langkah menuju haji. Untuk memurnikan diri kita, hati kita. Allah itu memberikan jalan yang sangat luas dan banyak cara untuk bisa merasakan yang namanya pusat, yaitu titik nol yang tidak ada apa-apa di dalamnya, kosong, sunyi. Jadi Satria Beningit naik haji bukan seperti orang-orang yang dijalankan pada umumnya, karena itu hanya menguntungkan beberapa pihak saja, dan yang belum tentu juga yang pergi ke sana didasari ibadah. Mungkin ada maksud-maksud tertentu yang mau pergi ke sana juga, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami isi kontennya dan pelajari lagi, karena makin dalam kita menggali ilmunya Yang Maha Kuasa, akan makin dalam juga kita merasakan keluasan atau kebesarannya, dan makin sakit terasa karena tidak sesuai apa yang kita pelajari selama ini. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.